Halo semuanya, selamat malam. Saya tahu akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat lirik lagu dan pengenalan library, playlist, dan alur bagaimana lirik itu tampil di layar LCD. Oke, yang pertama, di dalam aplikasi Pop Presenter kita harus menggunakan tema. Jadi seperti ini contohnya. Ini lagu sudah diberi tema. Nah, cara membuat temanya adalah seperti ini. Kalian fokus ke sini dulu. Kita klik temanya. Ini cara membuat tema ya guys. Jadi di setiap semua kayak misal lagu lalu Alkitab itu ada temanya masing-masing. Tapi di GKR itu sudah ada temanya yang paten. Jadi kalian tidak usah ubah-ubah. Kalian pakai itu. Jika kalian sudah mengerti alurnya, kalian bisa ubah semau kalian. Tetapi pesan saya adalah kalian jangan mengubah bentuk awal yang sudah ditetapkan di aplikasi tersebut, karena takutnya orang yang awam mau belajar itu susah. Jadi ini merupakan panduannya. Yang pertama, kalian dalam membuat tema, kalian pencet temanya dulu. Kalian klik tanda plus ini. Misal kita tema ibadah, kita tulis saja tema ibadah. Nah, tampilannya akan seperti ini guys. Ini membuat tema. Jadi tema yang kita akan gunakan di setiap lagu-lagu itu ada patokannya, yaitu tema ini. Yang pertama, kalian harus geser ini, apa namanya nih, marginnya kalian harus pepet. Jangan kepepetan seperti ini, jangan, nanti liriknya bisa nempel. Jadi kalian segini aja, mungkin ketinggiannya ya kita naikin sedikit lah. Nah, kalau jika seperti ini kan kurang ke tengah. Kalian cukup gini saja. Nah, biar posisi tanda plus ini di tengah-tengah ya guys. Tanda apa ini, kuning apa hijau? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana cara supaya liriknya seperti di depan tadi? Misal kita tulis baris, kita pakai huruf kecil semua ya. Baris 1, baris 2. Nah, jadi guys, jika kalian tidak atur fontnya atau style dalam teksnya, kalian cuma hanya melihat tulisan burik ini di tengah, tetapi kalian harus atur dulu di sini. Nah, di sini guys. Jadi teks yang digunakan merupakan teks Arial Black. Nah, seperti ini. Arial Black itu merupakan sama saja seperti Arial, tapi dia lebih tebal, lebih tebal ya, benar sekali. Nah, bagaimana cara gedein tulisan ini? Kalian klik ini, klik satu kali saja, jangan 2 kali. Kalau 2 kali jadinya gini, kalian akan masuk. Kalian kalau masuk seperti ini, mau digedein pun bisa, tapi biasanya yang gede itu cuma 1 huruf, 2 huruf. Jadi kalian cukup gini, karena ini menyeluruh. Lalu ke sini, kapitalisasi, kalian all caps. Nah, seperti ini. Jadi kalian tidak usah mengatur ngetik harus gede-gede. Ini saya ngetik enggak, caps locknya mati ya, akan otomatis. Nah, jadi seperti itu enaknya pakai tema guys. Nah, selanjutnya gedein fontnya. Kalian cukup main aman aja di 100 biasanya. Kalau 100 terasa gede, kalian bisa turunkan. Ingat pesan saya guys. Oke sih, ingat pesan saya teman-teman. Untuk lebih estetik atau lebih indah dilihat, nyaman, itu 2 baris saja.
Ini Windows Defender. Cukup 2 baris saja, jangan lebih, jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Usahakan cukup 2 baris saja di tengah. Nah, kalau seperti ini kalian hapus. Karena apa? Kalau seperti ini dia nggak jadi di tengah. Kalau seperti ini kan otomatis tidak pas di tengah-tengah. Nah, beberapa kasus ada yang seperti ini nih. Kalian bisa ubah nanti. Nah, kalian harus hapus. Nah, usahakan jika ingin membuat baris kedua jangan seperti ini, karena ini akan membuat spasi yang di sininya itu tidak lurus. Nah, kalau dihapuskan, kalau kayak gini kan, nah ini kanan kiri lurus, jadi seperti itu. Nah, udah seperti ini saja sebenarnya sudah cukup. Lalu kalian bisa tambahkan stroke. Apa itu stroke? Stroke itu merupakan seperti outline atau ya garis tepi pada suatu font, suatu teks. Nah, seperti ini. Ini ada garis tepinya, kalian bisa main aman di 5 atau 6. Jangan lebih, kalau lebih jelek. Kalian main aman aja di 5 lah. Main aja di 5. Kayak gini sudah jadi. Kalian bisa pakai terus-menerus seperti ini. Gak apa-apa. Bang, bagaimana caranya tambahin background seperti di gereja? Kan di gereja ada background hitam gitu. Nah, kalian bisa main di sini. Standar. Nah, ini akan ada backgroundnya. Lalu ini kan kok kadang bisa kayak gini, Bang? Kok kayak gini sih? Nah, gini. Kok kayak gini? Sorry. Ini line spacing. Nah, ini akan memberi jarak line spacing. Kalian jangan main di yang lain, kalian cukup main di line spacing saja. Kalau biasa saya segini sih, cukup 15. Karena dia akan membuat 2 baris agak menjauh. Oke, segini udah cukup. Lalu kalian tambah backgroundnya, jangan terlalu hitam. Kalian opacity-nya dikurangin segini lah. Segini cukup. Mana ini? Wait guys. Nah, segini cukup. Jika pengen dihapus, kalian tinggal hapus saja ini. Udah seperti ini, sudah cukup. Kalian bisa tambahkan ini ya, ibadah mana tadi? Ibadah raya, tema ibadah raya kalian tambahkan di sini. Cara mengganti font ini, kalian nggak edit. Ini kan masih acak nih. Kalian bisa klik satu-satu atau kontrol sama A. Kalian kontrol sama A untuk di grup ini. Ini kan misal lagunya Selamat Pagi Bapak, udah belum sih? Ini aja, walaupun gunung tak berpindah. Nah, ini seperti ini guys ya. Jangan gini nih. Mana ya? Jiwaku bertanya di sini atau kayak gini. Ini kurang tengah, jadi bedanya kelihatan nih. Nah, ini rada ke atas, ini rada turun. Nah, ini yang benar yang ini, bukan yang ini. Jadi kalian ubah. Pastikan spasi jangan banyak ya guys. Misal gini, jangan. Oke. Habis itu cara mengubah tema fontnya, kalian cukup klik di pojok kiri ini. Kalian klik satu saja, lalu Ctrl A untuk pencet memilih semua, lalu ke tema, cari yang tadi ibadah raya. GKRI mempunyai satu tema ibadah dan satu tema untuk firman Tuhan ya teman-teman, jangan terkecoh. Oke, kalian bisa klik. Nah, seperti ini. Loh, kok belum? Salah ini.
ibadah raya. Oh, tema ibadah ternyata. Nah, ini sudah cocok. Sudah, kalian bisa cek-cek, misal masih ada yang spasi kah gitu, kalian bisa cek. Jangan apa namanya? Jangan langsung udah selesai gitu. Nah, oke teman-teman, jadi ini ada kasus lagi. Ini kan ya ini udah benar dua baris, namun bagi saya ini kurang. Kan kenapa kurang? Karena apa? Dua baris ini yang atas terlalu panjang. Nah, bagaimana cara agar tidak terlalu panjang? Kalian baca dulu lagunya. Jika kan sekalipun ku dalam lembah kelam, kalian bisa misal lembah kelamnya di bawah. Nah, gini lebih lebih enak kalau dilihat, jadi lebih gampang lah. Nah, seperti itu. Lalu lanjut lagi. Nah, ini spasinya kebanyakan, ini kalian bisa hapus nih. Nah, segini saja. Lalu misal kaunya akan di bawah ya, kalian hapus dulu lalu baru enter. Nah, seperti ini lebih enak dipandang guys, tidak seperti ini spasinya masih kebanyakan. Masalahku kalian bisa hapus, turunin. Ini bisa segini. Lalu ini spasinya masih banyak ini, kalian bisa sepertinya ya teman-teman. Nah, ini spasinya ini kurang tengah. Iman yang aku pegang ya. Jika seperti ini, kalau serasa kalian masih bisa digabungin, kalian gabungin aja. Ctrl A, lalu ulang-ulang. Ini misal ini, klik 2 kali, diseret saja, potong, lalu di sini kalian enter. Nah, lebih enak dipandang. Yang ini dihapus, delete. Nah, kalian bisa ini. Nah, gini. Udah nih. Oke, selanjutnya ini hapus dulu supaya Oke. Nah, beberapa kadang ada yang bingung, mana sih verse-nya, mana sih chorus-nya. Nah, jadi verse itu adalah bait. Bagi kalian yang belum tahu, verse itu adalah bait, chorus itu adalah ref. Jadi kalian harus bisa bedain tuh. Setiap lagu kan ada baitnya, ada refnya. Nah, kalian bisa nih, coba nih, kalian ke Google, kalian ketik WGTB lirik. Oke, kita searching di sini. Kok ngelag? Nah, kalau kalian baca ini nggak ada chorusnya, tapi kalau kalian cari di sini, misal ada nggak ya? Nah, ini mungkin kalau di lagu, nah ini ada verse itu jiwaku bertanya sampai meski mataku tak melihat, dan chorus itu dari walaupun gunung itu tak berpindah. Kalian balik, coba kalian cari walaupun gunung itu. Nah, ini kalian bisa klik kanan untuk menambahkan grup itu semacam dari beberapa anggota itu dijadikan satu untuk menjadi suatu komunitas. Nah, komunitas itu namanya komunitas ref. Seperti ini. Misal nih, dari jiwaku bertanya kan sampai meski mataku tak melihat, itu kan apa komunitasnya verse atau bait. Kalian bisa klik kanan yang paling atas, lalu verse 1, verse 2, verse 3. Kan kadang ada nih yang beberapa verse, kadang itu bingung verse pertama yang mana, verse kedua yang mana. Nah, kalau teman-teman bingung, kalian bisa 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau pengen satu komunitas saja, kalian klik verse. Nah, ini sudah menjadi verse. Tapi ini masih semua, karena dimulai dari yang paling depan itu akan menyeluruh kalau nggak ada pembatasnya. Nah, kalian harus batasi komunitas itu lagi di refnya. Misal ref awal kan dari sini,
kalian harus batasi di sini sebagai grup chorus. Nah, dia akan membatasi, dia akan mengikuti belakangnya. Berarti misal ini belum ada apa-apa, kalian klik di sini first, dia akan semuanya. Namun, misal kalian blok di sini dengan diganti dengan chorus, yang belakang akan mengikuti yang depan. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Bagi saya mungkin teman-teman sudah bisa. Jadi ini tutorial bagaimana cara setting liriknya. Oke, mungkin segitu saja. Ya segitu sajalah. Nanti kita lanjut ke tutorial berikutnya bagaimana cara menambahkan. Iya, kan belum menambahkan lagu ya. Oke, lupa. Oke, kita akan menambahkan lagu. Contohnya kita akan menambahkan lagu Selamat Pagi Bapak ya. Selamat Pagi Bapak. Gua lupa. Ini setting stylenya dulu ya. Selamat Pagi Bapak. Kita akan ini aja. Nah, kalian bisa copy di sini. Dua-dua saja ya teman-teman. Nggak apa pelan-pelan asalkan tercapai. Kalian bisa tambah di sini. Nah, ini merupakan perpustakaan. Library itu adalah perpustakaannya teman-teman, perpustakaan lagu-lagu gereja. Jadi kalian klik tanda tambah, bukan new library tapi new presentasi. Jadi library itu merupakan perpustakaannya, dan isi dari perpustakaan atau buku-bukunya itu merupakan presentasi. Sedangkan misal playlist itu semacam kayak playlist lagu-lagu keranjang lah. Playlist itu didefinisikan sebagai keranjang. Jadi keranjang hari Minggu tanggal 26, Minggu tanggal 1, Minggu tanggal 3. Nah, kalian bisa tambahkan di playlist Minggu tanggal 1, Minggu tanggal 2, tanggal 3. Tetapi kalau kalian mau nambahin lagu di dalam perpustakaan, kalian harus klik new presentation. Nah, kalian klik saja. Di sini kita namakan filenya itu adalah nama lagunya. Selamat Pagi Bapak. Selamat Pagi Bapak. Oke. Kalian bisa pilih temanya sesuai yang tadi ya, yaitu tema ibadah. Kalian harus cek satu-satu ya, temanya itu harus disesuaikan dulu. Kayaknya kalau di gereja sudah saya set sininya tema, kalian bisa lanjut saja. Ini kalau kalian ingin menambahkan lagu sekaligus ingin ditambahkan ke playlist, kalian bisa, tetapi menurut saya nggak usah, nanti kalian tambahin sendiri. Oke, kita klik new, editnya kan seperti ini guys, teman-teman. Nah, kalian misal klik kanan, paste. Nah, dia langsung jadi di sini. Kalau kegedean tinggal dikecilin. Misal nih 95, udah 95 ya. Nah, ini duplicate kalau menambahkan. Lalu kalian bisa di sini Selamat Pagi Roh Kudus. Nah, gini. Nah, ini kan terlalu panjang. Jadi kalian sebisa mungkin bisa kira-kira lah gimana caranya untuk menjadi 2. Kalian bisa di sini Selamat Pagi Roh Kudusnya turunin, lalu kita tambahkan di sini. Nah, kayak gini. Harus 2 ya teman-teman supaya enak dilihat. Jangan lebih, karena yang saya tahu memang 2 idealnya. Kalau 1 ini terlalu mungkin kurang enak dilihat, apalagi 3. Jangan ya. Lalu kita refnya klik kanan, copy. Kita sudah duplikat ya ini ya. Kita hapus. Nah, seperti ini. Kita nyanyikan dulu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Nah, di sini kita cut ininya, hapus supaya di tengah. Duplikat. Kalian bisa tempelkan di sini. Kita rapikan di sini. Nah, seperti ini sudah bagus. Nah, bagaimana caranya? Misal nih, ini kan banyak, nggak mungkin dong kalau mau gedein satu-satu.
Nah, kalian bisa menggunakan cara ini adalah ubah style atau copy style. Jadi misal nih udah diubah 100, yang ini kan belum nih. Nggak mungkin dong satu-satu, kalau banyak capek pasti. Kalian bisa klik yang mau diubah dulu, misal yang paling atas nih, ubah jadi 100, sudah nih. Kalian bisa klik kanan, copy text style, yaitu mengcopy style text seperti font, habis itu ukuran, habis itu kalau sudah Ctrl A, klik kanan, paste text style. Nah, ini udah 100 semua nih. Sudah enak nih. Kalian nggak usah capek-capek untuk mengatur satu-satu. Nah, kalian sudah kan? Nah, gini. Sudah 100 semua ini. Ini grup ini kalian bisa ubah lagi nih. Selalu Pagi Bapak itu merupakan komunitas bait. Lalu Ku Memuji itu merupakan komunitas ref, chorus. Nah, seperti ini. Sudah selesai nih. Kalian bisa pakai. Nah, menambahkan playlist. Menambahkan playlist misal ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu 1 Januari. Oke, ini masih kosong nih playlistnya nih. Kalian bisa ambil lagu di library. Misal Selamat Pagi Bapak. Karena ada 2 jadi yang ini ditambahin 1 otomatis. Klik kanan. Ini diklik dulu, klik kanan, add to ibadah sekolah minggu 1. Habis itu ini add to ibadah sekolah minggu 1 Januari. Nah, ini sudah masuk teman-teman. Ini lagunya, lagu untuk sekolah minggu ini sudah ada. Lalu, nah ini kan sudah diklik. Misal Anda ingin menghapus apa namanya? Nanti aja lah, kita nambahin background dulu. Cara menambahkan background, yang pertama kalian misal tambah playlist nih. Kalian ingin menambahkan playlist misal khusus untuk lagu 17-an. Kalau ini khusus lagu worship, lagu penyembahan dan pujian itu berbeda ya guys. Ya teman-teman, kalau lagu pujian itu lebih ke rame backgroundnya, tapi kalau worship itu tenang. Caranya menambahkan, tadi sudah menambahkan playlist. Sama kayak tadi, dia bukan pakai library, tapi merupakan pakainya keranjang background gitu loh. Kalian bisa tanda plus from explorer. Kalian cari ini background di sini nih. Kalau saya sudah download 3 ini. Nah, ini merupakan backgroundnya. Kalian bisa main di sini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Nah, cara memunculkan di LCD itu adalah ini, klik audience ya teman-teman. Di saya mengapa nggak saya klik, karena saya nggak pakai LCD. Jadinya kalau diklik ini macet kayak tadi. Udah rekaman 10 menit dipencet ini hilang semua. Oke teman-teman, mungkin segitu saja bagaimana cara menambahkan lagu, membuat kurang satu, Alkitab. Bagaimana kalian menampilkan ayat Alkitab. Nah, oke, kita hapus dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Misal nih, aku ada nggak ya? Kok gua nih, misal ini adalah background Alkitab. Contoh di komputer gereja pasti ada background Alkitab. Kalian ambil saja. Misal yang khotbah minta bagus nih ayatnya nih. Yesaya 6 ayat 8. Kalau kalian jangan tulis Yesaya karena kelamaan. Misal pengkhotbah minta cepat, kalian ketik Yesaya dengan 1 jari itu kelamaan guys. Kalian cukup ketik yes itu sudah menambahkan Yesaya, bukan Yesus ya teman-teman. Sorry, jangan begitu. Yesaya 6 spasi 6. Lalu kalau ayat jangan gini. Enggak level. Kalian cukup spasi saja. Cukup spasi dan tambah 8. Ini sudah menandakan Yesaya 6 ayat 8. Kalian enter, muncul. Nah, udah jadi. Gitu aja, teman-teman. Gampang kan? Misal Yesaya 6 tapi ayatnya belum ketemu, kalian
Yesaya 6 aja kan, itu akan memunculkan semua Yesaya 1, Yesaya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 13 nih. Udah sih gitu aja. Kalau ada yang tanya-tanyakan, WA aja. WA, komen aja. Oke, thank you. Thank you teman-teman.